Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam, orang-orang suci atau para wali. Dan sosok yang menjadi pendamping dan termasuk orang-orang suci atau para wali itu, kalau memperlihatkan wujudnya, ini bisa berupa orang dengan jubah putih dengan memakai sorban, itu juga ada. Ada yang memakai kopiah dengan sorban hijau, itu juga ada. Dan ada yang menampakkan wujudnya atau sosoknya dengan baju hitam, kemudian memakai blangkon, itu juga ada. Dan ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam, orang-orang suci atau para wali, yang pertama adalah orangnya cenderung rajin beribadah. Nah, ini yang sangat kelihatan sekali. Jadi ciri yang pertama ini adalah orangnya rajin beribadah. Padahal sebenarnya dulunya sebelum didampingi oleh kodam para wali ini, orangnya itu biasanya itu juga danglang, atau bisa dikatakan orangnya itu dalam beribadah itu ya umum atau wajar saja, atau kadang bolong-bolong. Tetapi setelah didampingi oleh kodam orang-orang suci atau kodam para wali ini, orangnya menjadi lebih rajin untuk beribadah. Nah, ini ciri yang sangat mencolok dan kelihatan. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 2, orangnya itu sering bermimpi, diberi amalan-amalan suci, atau bisa dikatakan mantra-mantra suci dalam mimpinya itu tadi. Dan sering ditemui sosok-sosok seperti layaknya para wali, berpakaiannya seperti zaman dulu. Jadi seperti wali-wali zaman dulu berpakaiannya. Ada yang memakai jubah, ada yang memakai sorban, ada yang memakai kopiah, nah, semacam itu. Dan di situ, di dalam mimpinya tersebut juga sering diberi nasihat-nasihat tentang kehidupan, dan juga diberi nasihat-nasihat ketika terjadi persoalan dalam hidupnya. Nah, ini ciri yang nomor 2. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 3 adalah perilakunya sehari-hari itu selalu menyenangkan orang lain. Nah, ini juga sangat kelihatan. Jadi dalam berperilaku, bertindak itu selalu menyenangkan orang lain. Ini ciri yang nomor 3 kalau orang tersebut didampingi oleh kodam orang-orang suci atau para wali. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang nomor 4 adalah orang yang didampingi oleh kodam para wali dan juga orang-orang suci itu cenderung orangnya suka menolong ataupun membantu kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, atau suka membantu orang lain yang dalam keadaan susah. Ini ciri yang nomor 4, atau bisa dikatakan orangnya sangat dermawan. Nah, itu ciri yang nomor 4 kalau orang tersebut didampingi oleh kodam orang-orang suci atau para wali. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 5 adalah tutur katanya itu selalu penuh makna, atau bisa dikatakan bahwa tutur katanya itu selalu berupa nasihat-nasihat kebaikan untuk orang lain. Nah, ini juga sangat kelihatan sekali ciri ini.
Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 6 adalah orangnya itu bijaksana sekali. Jadi dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam dirinya sendiri, keluarganya ataupun orang lain, itu cenderung orangnya sangat bijaksana. Di samping bijaksana, orangnya juga sangat berwibawa dan juga sangat karismatik. Nah, ini kalau orang yang sudah didampingi oleh kodam orang-orang suci dan para wali. Cenderung orangnya bijaksana, berwibawa, dan karismatik. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 7 adalah orangnya itu suka dengan kesederhanaan. Jadi tidak bermewah-mewah. Nah, ini kalau orang yang didampingi oleh kodam para wali ataupun orang-orang suci. Meskipun sebenarnya orang tersebut itu harta bendanya melimpah, atau bisa dikatakan sugih bondo, sugih bandu, tetapi dalam kesehariannya itu selalu sederhana. Nah, ini ciri yang sangat mencolok untuk orang-orang yang didampingi oleh kodam para wali dan juga kodam orang-orang suci. Kemudian ciri yang nomor 8, orang yang didampingi oleh kodam orang-orang suci ataupun kodam para wali cenderung wajahnya itu teduh. Jadi kalau orang memandang wajah orang tersebut itu akan selalu senang, akan merasa hormat, akan merasa segan. Karena apa? Memang wajahnya itu teduh, teduh seperti bersinar dan berseri-seri. Nah, ini cenderung wajahnya itu sangat teduh. Jadi kalau orang dekat, orang lain ini dekat dengan orang yang didampingi oleh kodam orang-orang suci dan para wali, ini akan betah, akan merasa nyaman, akan merasa tentram. Nah, ini cirinya. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 9 adalah orang tersebut itu cenderung jarang sekali marah. Nah, inilah. Jadi kalau orang, ini secara otomatis sebenarnya, kalau orang didampingi oleh kodam orang-orang suci dan para wali, ini memang cenderung orangnya itu jarang sekali marah. Jadi yang ada itu ya hanya senyum, dikatain orang jelek-jelek, difitnah, ataupun juga mungkin diejek orang lain, itu hanya senyum-senyum saja. Nah, ini kalau orang yang didampingi oleh kodam orang-orang suci dan kodam para wali, dia tidak akan membalas, dia hanya senyum dan tidak akan marah. Nah, ini cirinya. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 10 adalah orang itu mempunyai daya sembuh secara otomatis. Nah, ini jadi orang yang didampingi oleh kodam para wali ini mempunyai daya sembuh yang luar biasa. Padahal sebenarnya tidak pernah belajar tentang pengobatan. Nah, tetapi memang energi daripada kodam para wali dan juga kodam orang-orang suci inilah yang membimbing orang tersebut dan juga menyatu energinya kepada orang tersebut atau memberi energi kepada orang tersebut sehingga menjadi orang yang bisa menyembuhkan orang lain atau mempunyai daya sembuh yang luar biasa. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang nomor 11, orang yang didampingi oleh kodam orang-orang suci dan juga para wali ini mempunyai daya pengasihan yang luar biasa, atau bisa dikatakan mempunyai daya pengasih tingkat tinggi. Makanya tidak heran orang-orang itu akan suka kepadanya. Jadi memandang wajahnya saja itu sudah senang, merasa teduh,
Dan orang-orang yang benci kepadanya ketika berhadapan dengan orang tersebut pun akan menjadi luluh hatinya, akan menjadi senang akhirnya, akan menjadi suka akhirnya. Itulah orang yang mempunyai daya pengasih yang luar biasa, karena didampingi oleh kodam orang-orang suci dan juga para wali itu tadi. Jadi itu tadi ada 11 tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam orang-orang suci atau para wali. Monggo panjenengan cek diri panjenengan, mungkin saja panjenengan juga ada yang didampingi oleh kodam orang-orang suci dan para wali ini. Dan monggo berbagi pengalaman saja di kolom komentar. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi